Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepahaman kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan mengangkat derajat kita semuanya. Amin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, berikut memperjuangkan sunnah-sunnahnya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian tarjih atau kajian HPT pada malam hari ini masih berkutat di HPT jilid 1. Ya. Kalau jilid 3 terlalu tebal ya. Nanti saya iya jilid 1 langsung loncat jilid 3 itu. Tapi insya Allah selesai jilid 1 ini kita bahas, nanti jilid 2 nya insya Allah sudah mulai muncul kayaknya. Oh gitu. Iya, tapi ditunggu, wallahu alam bisawab jawabannya itu. Iya, lagi diproses. Nah, setelah kita memahami tentang manhaj tarjih, lalu kemudian kita kemarin belajar tentang kitab Toharoh yang halaman 46 ya. Kalau yang lama Pak, yang baru itu 40 berapa ya? Yang baru itu ada 47 ya. Iya. 47. Kalau yang baru 48 apa enggak kalau tidak salah Pak. Ini punya saya sama, sama Pak. Iya, yang baru yang hijau. Nah, punya antum itu yang jadul tuh. Ya. Nah, itu pembahasannya masih terkait dengan wudhu yang menjadi tuntunan warga Muhammadiyah. Karena saya memahami bahwa tarjih itu muncul salah satunya adalah keanekaragaman amaliyah yang ada di persyarikatan, terutama warga Muhammadiyah, yang karena keanekaragaman ini kadang ada yang memahaminya secara luas, ada yang pemahamannya sempit, sehingga ketika pemahamannya sempit akhirnya ternyata tidak satu amaliyah itu membuat membuat dimensi lain yang kurang harmonis di warga Muhammadiyah. Maka kemudian di situ biar sama dikerjakan, lalu kemudian dibuatlah tuntunan dan itu menjadi sebuah kesepakatan. Bahkan kemudian ini juga dimunaskan gitu ya. Atau kemudian kalau dulu namanya adalah dikongreskan. Jadi Kongres Muhammadiyah selain juga memilih pemimpin, juga memutuskan beberapa hal terkait dengan wilayah-wilayah keagamaan. Dalam hal ini adalah putusan-putusan yang terkait dengan amaliyah-amaliyah ibadah warga Muhammadiyah. Maka kemudian di situ selain juga tentang akidah, walaupun akidah ini sampai saat ini juga tidak atau belum disarah secara luas, tapi sudah kemudian menjadi bahasan di kalangan tarjih, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang ibadah, dan ibadah yang pertama itu yang diputuskan adalah tentang kitab Toharoh. Dan kalau kita baca
Eh, atau mungkin besok bagusnya yang baca panjenengan. Oh, ini yang bawa. Ya, Ini gantian gitu. saya berhasil download yang terbitan Universitas Muhammadiyah Jakarta 372 halaman. Waduh. Iya. Nanti sampul itu sampul ngarepe sing beda. Iya, itu yang saya kemarin kayaknya juga punya Pak yang di itu yang downloadan itu. Sama halaman berapa? Itu 48, 47 Nah, kemarin sudah sampai ke pendahuluan ya. Sekarang adalah tentang kaifiyatul wudu. Cara berwudu atau tata cara berwudu. Nah, tapi kalau ini sudah saya buat slide sebenarnya. Nanti bisa saya sampaikan untuk bahan kajian. Saya kajian tentang kaifiyah wudu itu sampai selesai bahas itu kurang lebih 3 atau 4 kali pertemuan tentang ini. Karena ada beberapa hal yang tidak disampaikan di sini tapi saya sampaikan karena menjadi bahasan para ulama. Misalnya tertib wudu itu bagaimana hukumnya. Misalnya juga ada yang disebut dengan muwalah. Muwalah itu setelah melakukan ini langsung lakukan ini, langsung lakukan ini, namanya muwalah. Tidak lalu kemudian misalnya kumur-kumur terus nongkrong. Bareng nonton terus nongkrong terus aku mau wis kumur-kumur ya. Saiki tak tinggal cuci wajah. Nanti setelah itu kemudian nongkrong lagi. Berikut juga kemudian tentang bicara ketika berwudu dan lain sebagainya itu. Tapi kita mulai dari awal. Nah, sebelum di pendahuluan sudah ada, tapi ada perlu saya sampaikan ini. Ikhtilafu bainal madzahib. Perbedaan pendapat di kalangan para madzhab tentang wudu ini. Kalau imam-imam madzhab itu yang populer yang 4, Imam Hanafi, atau madzhab Hanafi, kemudian madzhab Maliki, lalu kemudian Syafi'i dan Hambali, itu menentukan tentang wudu itu ada namanya fardul wudu, ada nama kemudian sunanul wudu. Fardul wudu itu berarti adalah hal-hal yang wajib yang harus dibasuh ketika wudu, atau apa aja yang kemudian dibasuh atau diusap ketika wudu. Sunnah itu berarti ya sebagaimana yang kita pahami. Sunnah itu kalau tidak dikerjakan tetap sah, kalau dikerjakan tambah pahala, kira-kira begitu. Nah, ini saya sampaikan sebagai wawasan kita. Pertama adalah tentang madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Beliau menyampaikan bahwa fardul wudu, kewajiban wudu itu adalah ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa maskur rubu'ir ra'si wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Jadi kalau menurut pendapatnya madhab Hanafi, wudu itu yang wajib adalah 1, membasuh wajah. Itu didasarkan pada ayat Quran faksilu wujuhakum ya. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain. Disebutkan ma'al mirfaqain karena dalam Al-Quran itu kan faksilu wujuhakum wa aidiyakum ila. Nah, kata-kata yang digunakan itu ila. Ila itu kan sampai, Pak. Sampai. Nah, kalau misalnya siku-siku ini, siku-siku itu ya kalau kita kan tidak bisa 1 titik ini. Siku-siku ini kan segini nih. Cuma batasan siku-siku itu mana? Nah, batasan siku-siku apakah kemudian di sini atau kemudian di sini? Nah, ketika disebutkan ila itu berarti sampai batasan itu sudah sah. Kalau itu dipahami ila sampai. Tapi kalau kemudian ila itu dipahami seperti madhab Hanafi, itu tidak hanya sampai tapi ma'a. Berarti kalau ma'a itu berarti semuanya yang kategorinya adalah mirfaq, siku-siku, maka kemudian harus dibasuh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah maskur rubu'ir ra'si. Kalau madhab Hanafi itu mengusap kepalanya adalah 1/4.
seperempat kepala. Ya, nek seperempat itu dibagi papatnya sih. ya seperempat itu ya kira-kira gini depan tok itu ya. Kan Rasulullah mengusap binasiyati, jambulnya ya, itu didasarkan itu. Jadi seperempat. Kemudian yang terakhir adalah wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh dua kaki. Yang dibasuh itu juga ada ka'bainnya, ada mata kakinya. Nah, berarti kalau ma'a itu semua mata kaki. Walaupun nanti dalam bahasa yang lain, kalau dalam bahasa HPT itu itolah itu memanjangkan dalam membasuh atau mengusap. Ini adalah apa nih? Tentang kewajiban wudu. Nah, lalu kemudian madhab Hanafi mensunahkan wudu itu adalah satu, ghuslul yadaini ila rusghaini salatan, yaitu ketika wudu membasuh dua tangan sampai kemudian pergelangan, jumlahnya apa? 3 kali, salasan 3 kali. Qabla idkhalihima fil ina, sebelum memasukkan ke dalam bejana. Bejana itu kolam atau apa nih Pak? Ya, bak nangge bak ini. Liman istaiqadha min naumi, bagi orang yang bangun dari tidurnya. Berarti niki salat subuh. Wa tasmiyatullahi ta'ala fi ibtidaihi, dan mengucapkan atau menyebut nama Allah ketika memulai. Wasiwaku siwa wal matmadatu, kumur-kumur, wal istinsyaku salasan, memasukkan hidung 3 kali. Wa masku jami'ir ra'si, mengusap semua kepala, wal udhunai, dan 2 apa nih? Telinga, bima'in wahidin, dengan satu air yang sama. Wa tahlilul lihyah, tahlil lihyah berarti menyela-nyelai janggut atau jenggot, wal asabi, dan kemudian jari-jari, wa taslisul ghusli. Semuanya yang berbau membasuh itu jumlahnya adalah 3. Itu adalah sunnahnya. Jadi kalau wajib itu, kalau mengusap tadi yang beda ya, yang sering kita beda itu kan dalam mengusap Pak. Ada yang semuanya, ada yang sebagian, ada yang 1/4 tadi itu. Nah kalau yang ini Imam Hanafi itu yang wajib 1/4, tetapi kalau mau sunnah yang sempurna seluruhnya gitu, seluruhnya. Itu kitabnya adalah Al-Ikhtiyar li Ta'lilil Mukhtar. Itu bisa dirujuk ke sana. Itu madhab Hanafi. Kalau madhab Maliki, beliau menyebutkan fa amma faraidul wudu'i fasab'atun. Adapun faraid atau kewajiban wudu itu jumlahnya 7. Pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan sampai siku-siku, wa masku jami'ir ra'si, mengusap semua kepala, wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh 2 kaki sampai mata kaki, wal faur, wa tadlik, faur niku langsung tanpa disela-selai, wa tadlik niku digosok. Fahadi sab'atun, lakin yajibu alaika fi ghusli wajhika an tukhalli sya'riyatika. Ditambah wajib bagimu ketika membasuh wajah itu juga menyela-nyelai jenggot, bagi yang punya jenggot. Yang enggak punya enggak usah pura-pura nyela-nyelai juga itu. In kana sya'rul liyati khafifan tadharu albasratu tahtahu. Kalau rambut jenggotnya itu sedikit, maka langsung dibersihkan setelahnya, atau sambil sambil membasuh ini sudah selesai. Wa in kana kathifan, kalau jenggotnya lebat, nah cuma lebat tidaknya itu ukurannya apa ya? Berapa? Kadang susah nih. Nah, ya kira-kira aja kalau gitu Pak. Kayak saya itu ya lebat gitu aja gitu. Maka
Ya, walaupun ini juga kalau dibasuh dengan gini sudah ya. Kalau saya nggak lempat ini Pak, mau sering tak potong ini. Fala yajibu alaika tahliluha. Maka wajib padamu untuk menyela-nyelainya. Kalau ini disela-selai gini, kalau lebat, kalau enggak ya langsung aja. Wa kadzalika yajibu alaika fi ghusli yadaika an tukhallil asabi'aka 'alal masyhur. Dan wajib bagimu kalau membasuh dua tangan itu dengan disela-selai Pak, seperti ini. Ya, disela-selai. Kemudian itu yang wajib madhab Maliki. Yang sunnahnya adalah fathamaniyatun. Beliau menyampaikan sunnahnya itu ada 8. Pertama adalah ghuslul yadaini awwalan ilal ku'ah. Nah, membasuh kedua tangan pertama kali sampai kemudian al-ku'ah, ilal ku'ah. Ya, napa ini? Niki napa niki? Gelangan. Wal matmadah itu kumur-kumur. Wal intisyak yaitu memasukkan air ke hidung. Wal intisar kemudian mengeluarkan. Wa huwa jadbul ma' ilal anifi, yaitu menarik air dari hidung. Nah, dilepaskan. Lalu kemudian waradtu maskir ra'si. Radtu itu ngeten. Ini kan biasanya kan ngeten. Nah, kata beliau yang ini itu sunnah. Itu sunnah. Wa maskul udhunai zahirima wa batinnya. Membasuh telinga baik yang luar maupun yang dalam seperti ini. Wa tajdidul ma'i lauma. Nah, dalam membasuh yang ini yang telinga itu airnya baru. Nah, jadi ngeten, terus ngeten. Itu kalau mazhab Maliki sunnah. Wa tartibu faraidihi, tertib. Nah, tertib. Tertib itu ya niku. Urut. Jadi kan biasanya kalau kita wudu itu biasanya apa namanya itu? Kalau kita ketemu keran itu yang pertama kali dibasuh itu biasanya kaki, Pak. Nah, ya toh. Betul ya, kaki dulu. Itu kebiasaan tuh. Nah, kaki dulu. Nah, kalau beliau sampaikan tertib itu adalah bagian dari sunnah. Berarti kalau sunnah, orang yang kemudian wudu tidak tertib, berarti sah menurut beliau. Menurut mazhab Maliki. Nah, nanti ada penjelasannya. Wa amma fadailuhu fasab'atun. Sedangkan keutamanya ada 7. Yang utama maksudnya, perbuatan yang utama adalah tasmiyah. Ya, tasmiyah itu mengucapkan basmalah. Wal maudi'u tahir, wudu di tempat yang suci. Qillatul ma'i bila haddin, menyedikitkan air. Wa wat'ul ina'i 'alal yamin, meletakkan bejana di sebelah kanan. In kana maftuhan, jikalau dia terbuka. Wa ghuslatu tsaniyatu watsalisatu, membasuh yang kedua atau yang ketiga itu sunnah. Kalau yang pertama wajib, tapi yang kedua ketiga itu sunnah. Idza au ababil ula, jikalau yang pertama sudah mencukupi. Kira-kira yang pertama tadi itu basuhnya sudah selesai gitu. Berarti yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Wal bad'u bi muqaddami ra'si, kemudian memulai ketika membasuh dari bi muqaddami ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut. Wasiwaku dan siwak. Nah, ini keutamaan. Nah, beliau membagi ada wajib, ada sunnah, ada keutamaan. Nah, kalau pilih sahnya ya wajib, Pak. Tapi kalau milih sempurnanya ada di sana ya tadi sunnah-sunnah tadi. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ini yang ketiga. Kata beliau, furudul wudu'i sittatu asya. Kewajiban wudu itu ada 6. Pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Kemudian wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sama nggih? Ma. Nah, lalu kemudian wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Beliau
Atau madhab Syafi'i itu lebih simple daripada madhabnya tadi Hanafi. Kalau Hanafi kan seperempat dong. Kalau ini sebagian itu tidak harus setengah, Pak. Kata beliau cukup 1 helai itu diusap itu sudah sah. Sak lencer itu. Set itu sudah selesai. Nah, cuma pengikutnya itu tidak mengusap, Pak. Yang buka peci. Ya, bukan mengusap tapi nyiprati itu, Pak. Nyiprati. Loh, gini kok. Betul loh. Gini. Nah, padahal maksudnya itu kan mengusap. Mengusap itu ya dengan air lalu kemudian airnya ditumpahkan lalu kemudian diusap. Ini mengusap namanya. Kalau ini nyiprati nih. Dan bahasanya bukan wamsaku tadi, nyipratu. Enggak ada tuh nyipratu. Nah, itu kritik buat jadi kalau menurut mazhab Syafi'i itu sebagian itu bukan setengah, tapi sebagian itu sebagian kecil sudah sah. Setengah sudah sah. Nah, lalu kemudian dasar wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh 2 kaki sampai mata kaki, wa tartibu ala ma dzakarna. Tertib sebagaimana apa yang telah kami sebutkan. Tertib itu berurutan. Nanti ada hadis yang populer itu, Pak ya. Kenapa tertib itu menjadi wajib? Karena kalau misalnya gini, kita wudu lalu kemudian ada salah satu yang tidak terbasuh, lalu ketahuan, apakah kemudian kita hanya membasuh yang tadi itu yang ketinggalan atau kemudian dimulai dari awal? Dimulai dari awal. Makanya saya sampaikan, kalau orang berwudu yang kemudian yang terakhir nggak kelihatan, ternyata mungkin ini mungkin. Iya, maksudnya yang sini loh, maksudnya yang sini tapi segini, gitu loh. Nah, kalau kemudian dia misalnya kaki ya, kalau kaki mungkin ya. Iya, nek kaki nek tangan pasti kena. Iya, mungkin dia misalnya tidak terbasuh itu satu apa ini namanya satu spot aja, itu kan kalau ketahuan bukan hanya kemudian dibasuh pada saat itu, tapi ulang dari awal. Nah, ulang dari awal. Okay. Jadi tidak lalu kemudian yang belum terbasuh itu yang dibasuh, tapi mengurang dari awal. Itu didasarkan kepada hadis Nabi. Nabi itu sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa Nabi pernah melihat salah satu sahabat yang dia wudu, lalu di situ ada yang tidak terbasuh. Nah, ketika tidak terbasuh itu Nabi mengatakan irji fa ahsin wudu'aka. Nah, berarti apa? Irji, ulangi lagi, ayo ulangi. Kemudian fa ahsin wudu'aka, perbaiki wudumu. Seandainya itu lalu kemudian tidak tertib, kan cukup Nabi katakan basuh aja yang kurang itu aja, udah selesai. Tapi Nabi mengatakan irji fa ahsin wudu'aka, ulangi dan perbaiki wudumu. Nah, itu diantara salah satu dalilnya kenapa tertib itu menjadi wajib. Kemudian wa sunanuhu asratu asya, sunnahnya itu ada 12. Beliau sampaikan at-tasmiyatu, mengucapkan basmalah, wa ghaslul kaffaini, mengusap dua tangan sampai ini pergelangan, qabla idkhalihima al-ina, sebelum masukkan ke dalam bejana atau ke kulah. Termasuk nyun sewu, kadang-kadang gayung kita itu kan masuk ke dalam itu. Nah, itu kalau ngambil jangan sampai kemudian tangan kita itu kenapa? Karena dalam hadis itu terangkan, iya, kita nggak tahu la nadri aina batat yadahu, karena kita tidak tahu tangan kita ini bermalam di mana. Ya tahu sendiri, ngelak turun niku lah ngau mlebu kademen ya mlebu kan ngono niku. Nah, gatel ya diukur niku. Salah satunya kan ngoten niku. Banyak kasus loh. Ya kalau kedinginan kan masuk itu. Kaos tangan aja itu.
Lalu matmadah, kumur-kumur. Al-istinsyak, masukkan air ke hidung. Wa maskul udhunai, mengusap dua telinga. Dhahiruhuma wa batinuhuma, baik dohir maupun batinnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Wa tahlilul lihyah, menyela-nyelain apa nih? Jenggot. Al-kasati, yang tebal. Wa tahlilul asabi al-yadain, dan kemudian menyela-nyelai jari-jari. Warijlain, dan juga jari-jari kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ya. Nah, ini yang menarik, Pak. Kalau di kalangan mazhab Syafi'i itu, atau yang masyarakat yang mengkaitkan dirinya dengan mazhab Syafi'i, biasanya nek wudu niku gantian, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Ya. Itu tidak berlaku di kita. Kalau kita ini kan kanan selesai baru kiri. Karena apa? Hadisnya jelas. Hadisnya itu Nabi SAW mendahulukan yang kanan. Dan tidak ada yang sore menjelaskan bahwa kanan kiri kanan kiri. Tidak ada satupun yang sore. Saya belum mendapatkan bahwa membasuhnya itu kanan kiri kanan kiri. Tapi Nabi kemudian sangat senang kalau mendahulukan yang kanan. Berarti ketika senang mendahulukan yang kanan, kanan dulu selesai baru kiri, kan gitu maknanya. Dan tetapi bagi saudara kita kadang-kadang ada yang begitu. Wa thaharah salasan. Thaharah itu berarti mensucikan 3 kali 3. Wal muwalah, berarti muwalah itu menurut beliau itu sunnah. Muwalah niku napa? Tertib berurutan. Tapi kalau muwalah niku faur, langsung. Selesai ini langsung ini langsung ini. Kalau beliau mengatakan sunnah, berarti kalau tidak langsung sah. Nah, cuma persoalannya nek wudu terus lalu kemudian leren ya. Nah, itu kan. Iya. Nah, kalau pindah keran itu syaratnya adalah mualah itu selama belum kering. Sudah tinggal makan mie ayam. Iya. Iya, bisa mie ayam atau apa, makan dulu atau ngobrol dulu gitu ya. Nah, betul. Nah, ini madhab Syafi'i sunnahnya. Terakhir adalah madhab Hambali. Furudu sittatun, wajibnya ada 6. Waslul wajhi, membasuh wajah. Wa minhul matmadah. Nah, kalau madhab Hambali itu membasuh wajah itu antara lain memasukkan kumur-kumur, istinsak, masukkan air ke hidung, lalu kemudian ya kalau istinsak mesti istinsar ya. Nah, tapi tidak disebutkan istinsar itu wajib. Nanti istinsar berarti sunnah. Berarti nanti sedot mlebu mana ya. Gitu. Ya tapi panas itu. Lalu wa ghusl yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai, bukan hanya sampai, bersamaan atau sama-sama dengan dua siku-siku. Wa maskur ra'si kulluhu, mengusap kepala semuanya. Wa minhu udunani, dan diantara kepala itu adalah dua telinga. Karena al-udunani minar ra'si, karena dua telinga itu bagian dari kepala. Maka beliau wajibkan itu. Wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki ma'al ka'bain, bersamaan juga dibasuh dua mata kakinya. Wa tartibu wal muwalah. Nah, kalau beliau itu Imam Ahmad bin Hanbal wajib tertib, lalu kemudian al muwalah. Ya tadi muwalah itu berkesinambungan. Nah, sunahnya banyak. Beliau sampaikan istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ya berarti kalau menurut beliau ini kalau wudu nggak hadap kiblat nggak sunah tuh. Nah, wasiwak, ya jelas siwak. Nah, siwak itu, persoalan siwak ini nanti kita bahas. Apakah siwak itu? Persoalan siwak itu kan dua, Pak. Memang hadisnya apa? Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Siwak itu ada dua pemahamannya. Satu adalah siwak itu sikat gigi yang itu terkait dengan fungsi. Nah,
Fungsi untuk membersihkan. Ya. Yang kedua adalah alat siwak. Yang dimaksud siwak alat itu adalah kayunya, alatnya. Kalau yang fungsi itu berarti fungsinya adalah membersihkan. Tidak harus kayu arok, tidak harus kayu siwak, tetapi boleh semuanya. Nah, kalau Hambali siwak itu, kalau madhab itu siwak itu adalah bukan fungsi tetapi alat. Maka sunnahnya adalah siwak itu pakai kayu arok. Ya kayu arok, Pak. Makanya di antara saudara kita itu ya nek sholat nggawa sing gembol, terus kemudian harus sholat di arep wudu diusuk-usuk terus dileboki meneh. Nah itu sunnah, itu bagus. Tetapi perlu dijaga. Sebab nek wis disepoke ngene terus kemudian sujud terus glundung ning kancane. Niku kan membuat apa nggih? Ya membuat ndak nyaman lah temennya lah gitu lah kira-kira. Mesti lho iki mau sih pakai koncoku lah gini nang kene iki. Nah, mesti baru dari sini. Maka kemudian kalau dalam tarjih itu menurut fatwa-fatwanya kalau siwak itu bukan alatnya tetapi dia adalah fungsi. Maka dengan gosok gigi dan lain sebagainya itu sudah dikatakan sebagai siwak. Nah, ada pertanyaan nanti. Kalau kita lihat di tuntunannya tarjih ini, setelah disebutkan ya, pertama adalah bismillah, niat ikhlas karena Allah, kemudian membasuh dua telapak tangan, baru kemudian siwak. Berarti dia harus siwak juga, sunnahnya gitu. Nah, lalu bertanya, apakah siwak itu sebelum wudu atau ketika wudu? Ini pertanyaannya. Kalau mengikuti di tarjih ini, siwak itu bagian dari rangkaian wudu. Karena di sini wastanna bil aroki au nahwihi. Setelah membasuh kedua telapak tangan, kemudian siwaklah. Kalau ngikuti ini. Nah, cuma kemudian ada yang sebelum wudu siwak itu juga boleh. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan dalam hal sholat, sebelum sholat itu siwak. Sebelum sholat ya itu gosok gigi, atau sebelum sholat menika diusuk-usuk menika. Nah, kemudian ini sunnah. Wa ghusl kaffaini thalasan, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Wal bada'atu qabla ghuslil wajhi bil madmad. Sebelum memulai membasuh wajah itu dengan berkumur-kumur, istinsak, wal mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim. Dan istinsak itu betul-betul istinsak, masukkan air ke hidung betul-betul sampai, kecuali ketika dalam kondisi sedang puasa. Lalu kemudian wal mubalaghatu fi sa'iril a'dha mutlaqan wa ziyada fi ma'il wajhi. Maksudnya mubalaghah itu betul-betul dia ketika membasuh itu betul-betul basuh. Itu bagian dari sunnah. Tahlilul lihya al-katifa, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Wa tahlilul asabi, menyela-nyelai jari-jari. Wa akhdhu ma'in jadidin lil udhun, mengambil air yang baru ketika mengusap kepala. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Wa mujawazatu mahall fardi, yaitu melebihkan yang wajib untuk dibasuh. Jadi misalnya sampai di sini dilebihkan, itu itolah. Hujan apa? Hujan. Lalu kemudian wal ghuslatu tsaniyatu wa tsalitsah. Sunahnya adalah membasuh 2 atau 3. Nah, 2 atau 3, 2 kali atau 3 kali. Karena ada hadisnya Nabi itu ketika membasuh 2, ada yang kemudian 3. Lalu dipahami, 3 itu adalah batasan maksimal. Ya, 1 kalau sudah cukup ya selesai, Pak. Cuma lewong Jawa niku ya nek siji niku biasanya kurang mantap. Nah, kalau sudah selesai ya sudah selesai. Nah, lalu kemudian apa namanya? Ini bagian dari sunnah-sunnah wudu yang disampaikan oleh madhab Hambali.
Nah, baru setelah itu baru putusan di Muhammadiyah. Muhammadiyah putusannya ini Kongres Banjarmasin tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1935. Putusannya adalah tidak membedakan mana yang wajib mana yang sunnah. Tapi semuanya dikolaborasikan, semuanya dijadikan satu. Maka menjadi tuntunan. Idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Jikalau engkau berwudu maka sebutlah nama Allah. Kalau di sini bismillahirrahmanirrahim. Mukhlishan niyataka lillah. Mengikhlaskan niatmu karena Allah. Wagsil kaffaika salasan. Basuh dua telapak tanganmu 3 kali. Wastanna bil araqi, dan sikat gigilah dengan kayu araq au nahwihi atau yang lainnya. Tsumma tamatmat wastansak min kaffin wahidin. Kemudian berkumurlah dan masukkan air ke hidung min kaffin wahidin, dari satu telapak. Wastansar, kemudian hembuskan, keluarkan. Taf'al dzalika salasan, kamu kerjakan itu 3 kali. Wa balligh fihi ma lam takun shaiman, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air tadi, malam takun shaiman, selagi kamu tidak sedang dalam kondisi berpuasa. Sumaksil wajhaka salasan, kemudian basuh wajahmu 3 kali. Yamsahul maqain, dengan mengusap apa ini Pak? Maqain, sudut-sudut mata. Ya, wa italatil ghuslihi, kemudian memperpanjang, melebihkan dalam membasuh, ma'adalki, bersamaan kemudian digosok. Wa takhallal lihiyataka, takhallal lihiyataka, dan selai singgotmu, kemudian summaksil yadaika ma'al mirfaqain, kemudian basuh 2 tanganmu bersamaan dengan 2 siku-siku, bidalki salasan, dengan menggosok 3 kali. Wa khallil asabi, selai jarimu, ma'a itolati ghuslihima, bersamaan dengan melebihkan dalam membasuh keduanya. Wabda al yumna, mulai dengan yang kanan. Summamsah bi ra'sika, kemudian usap kepalamu. Au binasiyatika, atau di jambulmu. Wa alal imamah, atau dan wa alal imamah, dan di atas imamah. Sorban. Jadi ternyata di Muhammadiyah itu boleh gitu Pak, diusap ngeten, terus di atasnya niku imamah. Nah, nek pecis. Nah, nek pecis bagaimana? Kalau pecis mending dilepas lalu kemudian disempurnakan. Bi imraril yadaini, bagaimana caranya? Bi imraril yadaini min muqaddamihi ilal qafa, dengan menjalankan kedua tangan dari depan sampai ke tengkuk. Waraddahuma ilaihi, dan mengembalikan kepadanya. Summamsa'u al-udunaini dhahiruma bi ibhamaini wa batinihima bisabbahataini. Kemudian usap telinga yang dohir dengan ibu jari, yang dalam dengan telunjuk. Ya, telunjuknya jadi gini Pak. Nah, ini juga gini, ini dimasukkan kemudian diusap. Sumaksil rijlaika ma'al ka'baini bidalki thalasan, kemudian basuh kedua kakimu dengan ma'al ka'bain, dengan bersamaan juga membasuhnya mata kaki. Bidalki salasan, digosok 3 kali. Wa khalil asabi, kemudian sela-selai jari-jari, ma'itolati ghuslima, dilebihkan dalam membasuh. Wabda al-yuma, dimulai dengan yang kanan. Wa ta'addat ghuslahuma, dan bersungguh-sungguhlah dalam membasuhnya. Tsummakul asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian berdoalah dengan asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah matan, belum hadisnya Pak. Insyaallah nanti pertemuan yang selanjutnya hadis-hadisnya. Tapi ada beberapa yang mungkin kita sudah biasa, tapi ada beberapa yang belum terbiasa. Persoalannya memang dalam wudu ini kadang kita sering berbeda dengan yang lainnya, tapi ketika kita memahami tadi perbedaan antara mazhab, kita jadi tahu, oh ternyata yang mereka pakai ini toh, oh ternyata yang mereka pakai ini. Dan antara satu dengan yang lain memang banyak persamaannya, tetapi juga ada perbedaannya. Bahkan nanti ketika doa saja, misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ada doa di sana, Allahumma ja'alni minat
tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Atau kemudian ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu biasanya doa kafaratul majlis. Tapi enten niku Pak, satu riwayat menjelaskan itu juga dibaca ketika selesai wudu. Nah, selesai wudu. Tapi di APT betul enten. Di APT yang kita kaji ini sampai ini saja. Nah, nanti kalau kita misalnya mau ada tambahan, insya Allah akan saya sampaikan beberapa hadis yang ya ada yang disahihkan oleh beberapa ahli hadis. Saya kira begitu. Ini hanya sekedar membaca matanya dulu, membaca matan bukan membaca mantan. Baca matanya dulu, insya Allah beberapa hadis disampaikan setelahnya nanti. Saya kira begitu. Kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo didiskusikan. Nanti bisa kita Katanya Pak Ustaz. Oke. Mengenai wudu tadi. Saya itu kan di rumah Nggih. kan ngontrak cuma ada bak gitu loh Pak Ustaz. Tapi kan saya kalau wudu itu barengan ada keran itu kan. Nggih. Kan nah, baknya itu sampai penuh. Kalau wudu di bak itu ya nggak apa-apa ya. Jadi ada bak besar nggih. Nggih. Nah, penuh tapi kan dicuri. Yo mboten ya. Jadi ada bak terus ada keran toh nggih? Ya, wudu di bak maksudnya. Nggih, tidak apa-apa, Pak. Saya biasanya begitu, adanya bak aja kalau di rumah. Enggak diciduk gitu. Ya. Jangan gitu. Pakai ciduk boleh, langsung tangan boleh. Jadi nggih. Larang. Wae ngontrak udah ada kerannya di dalam rumah. Kan otomatis lamping tumbas lang ngagem keran ini kuwi. Itu juga bisa. Jadi Pak, nanti Keran mandi itu maksudnya. persoalan yang lebih biasanya yang sering didebatkan itu adalah persoalan tentang air. Apakah air itu dalam berwudu harus 2 kula? Itu yang menjadi biasanya salah pemahaman. Orang itu kalau airnya tidak banyak, kurang dari 2 kula, maka tidak sah wudunya. Nah itu dia kan. Nah, nggih. Padahal ada Nabi, atau di sini disebutkan Nabi itu berwudu dengan satu sok. Nah, satu sok kalau di sini disebutkan 1,5 liter. Satu sok mandi. Oh ya, 1 mud. 1 mud disebutkan di sini adalah 1,5 liter. Tapi dalam hitungan yang lain bukan 1,5 liter, hanya 600 lebih sedikit mililiter. Ya aqua menika. Aqua. Bukan berarti tiap hari seperti itu, tidak. Makanya ada yang bertanya gimana kalau wudunya pakai semprotan itu. Nah, semprotan itu dalam kondisi di Madinah banyak ini. Dalam kondisi tidak normal ya bahasanya ya. Dalam kondisi tidak normal mengapa? Ada udur. Tapi kalau kemudian kita yang banyak yang nggak usah kemudian semprotan. Walaupun kita juga dilarang untuk berlebih-lebihan. Nah itu Pak. Bahkan sampai wudu di sungai aja kita juga dilarang untuk berlebih-lebihan dalam membasuhnya. Boleh satu lagi. Berkumur itu kan pakai 1 tangan. Nggih. Kadang kan kurang itu. Apa boleh untuk 2 tangan? Nggih. Karena habis sikat gigi kan otomatis kurang. Masih Hotel nganggo gelas malah. masih banyak odolnya. Oh gitu. Kalau cuma 1 kayak gini ya. Nggih. Kurang. Nah, nanti pas sholat kok malah hilang ya. Jadi Pak menika. Apakah kemudian sikat gigi itu harus dalam rangkaian wudu? Kalau menurut HPT iya. Tapi apakah kemudian tidak boleh sebelum berwudu? Itu menurut saya boleh. Pendapat saya pribadi siwak, bukan wudu gosok gigi itu sebelum berwudu. Sehingga bersihkan dulu. Nah, tapi kalau mau ngikuti ini, itu juga boleh. Walaupun ketika saya baca sekilas tentang dalil yang kemudian wastanna itu wastana itu disunahkan untuk memakai kayu itu tidak disebutkan dalam rangkaian wudunya. Nah, cuma di situ disebutkan di situ. Bahkan dalam hadis yang lain ketika mau sholat itu. Nah, bahkan dalam hadis yang lain kemudian
disebutkan secara umum. Misalnya as-siwaku madharatin lil farmi mardatun lirabbi, atau kemudian dari yang umum itu tadi yang saya sebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ada yang nyebutnya inda kulli sholatin atau inda kulli wuduin. Nah, ketika mau sholat atau ketika mau wudu. Dan itu bisa tadi bisa kemudian berurutan dalam rangkaiannya, setelah ini lalu kemudian ini. Atau kemudian gosok gigi dulu lalu kemudian membasuh seperti kemudian setelah itu berwudu. Nah, itu dalam kaitannya siwak. Jadi kalau ini di Muhammadiyah sekali lagi tidak membedakan mana wajib, mana yang sunnah. Dan itulah yang harus dilakukan sebagai tuntunan. Semuanya dilakukan gitu. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi monggo. Kalau nggak ada, ini sudah jam 9 lebih. Yeah. Kan ada juga yang ketika kita di hotel atau di rumah shower, kadang keran itu satu ruangan dengan WC atau tempat. Apakah boleh wudhu di situ? Wastafel. Ini yang perlu diperhatikan, apakah tempat buang air besar pada zaman Nabi dengan sekarang itu sama atau tidak? Itu tentu jawaban kita adalah tidak sama. Kalau ada Nabi melarang misalnya berwudu di tempat yang kotor, karena pada saat itu yang namanya tempat Baitul Khola. Baitul Khola ini kan hamam, hamam ini kan kamar mandi. Disebut dengan Baitul Khola, bait itu rumah, khola itu menyendiri. Sebab dulu kalau buang air besar mesti jauh dan sendiri, Pak. Sehingga tidak mungkin untuk ngobrol dan sebagainya itu. Maka namanya Baitul Khola. Nah, di situ buangnya di situ, kotornya di situ. Nah, sedangkan sekarang ini kan kemudian ketika kita buang kemudian kita bersihkan dan sudah lari ke sana. Nah, tentu ya untuk kehati-hatian memang baiknya di luar biar lebih mantap. Tetapi apakah kemudian wudhu di situ tidak sah? Tetap sah menurut saya. Cuma dalam melafadzkan basmalahnya tentu kemudian ya bisa dari luar. Atau kemudian kalau di luar lupa di hati gitu. Ya tidak kemudian Bismillahirrahmanirrahim di kamar mandi gitu kan ya. Nah itu ya gimana Pak? Di luar dulu. Tapi Pak, ya. Yang kaitan doa menurut Pak Usna itu ketika kita duduk di atas toilet baru tidak boleh. Tapi kalau kita masuk ruangan itu boleh. Ya itu penafsiran aja sih Pak sebenarnya itu. Iya, itu penafsiran aja itu. Dari mana duduk di kloset itu? Nah, kalau ada dalilnya, tapi itu penafsiran. Kalau menurut saya, ya itu yang dikatakan sebagai kamar mandi, ya itu semuanya. Ya dari pintu yang tertutup itu ya kamar mandi, Pak. Ya tidak kemudian dibedakan klosetnya gitu. Tapi kalau beliau menyampaikan itu mungkin penafsiran saja menurut saya. Saya tidak tahu apakah kemudian kalau sudah duduk di kloset itu kemudian itu. Gitu. Iya, karena kalau yang namanya kamar mandi itu ya di situ ada buat di kloset itu ya hampir sama. Di sini juga orang kencing kan juga tidak di kloset juga Pak. Dan di luarnya itu. Jadi menurut saya kalau saya kesimpulannya adalah yang mana yang disebut dengan WC yaitu di dalamnya itulah yang kemudian disebut dengan di situ yang kemudian kita tadi kalau mengucapkan basmalah dari luar atau kemudian di batin kan tidak disebutkan dengan keras. Walaupun perbedaannya kalau sekarang ini kan kloset itu kan larinya jauh ke sana Pak. Ya kotorannya ke sana ya. Kalau zaman dulu kalau dia BAB di situ ya di situ kotorannya. Dia kan gini. Nah di situ. Maka disebut dengan Baitul Khola gitu. Wallahu alam bisawab gitu. Ya. Kalau ada lagi, kalau nanti selesai sekarang, besok nggak ada lagi pertanyaan. Maka pertanyaannya di besok kalau ada ketemu suatu kasus gitu ya, satu kasus yang kemudian bisa kita diskusikan bersama. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat dan bahwa
kembali kepada dulu yang pernah saya sampaikan, bahwa dalam memahami tarjih itu ada wawasan yang harus kemudian kita pegangi. Apa itu? Wawasan toleran, wawasan terbuka. Toleran itu artinya apa? Bahwa ketika memutuskan sesuatu, tidak mengatakan bahwa putusan yang saya gunakan ini adalah putusan yang paling benar, sedangkan yang lain salah. Tidak harus begitu. Tetapi kalau kita merasa bahwa itu putusan itu roji menurut kita, itu boleh. Tapi tidak menafikan yang lainnya. Jangan sampai itu yang harus kita pegang, Pak. Toleransi. Lalu terbuka, kalau ada yang salah, baiknya adalah silakan untuk dikritisi, kan itu bahasanya. Diberi masukan. Diberi masukan, dikritisi, lalu kemudian setelah dikritisi tentu akan dibahas lagi atau dibahas ulang. Itu wawasan ataupun pemahaman tentang tarjih itu yang harus selalu dipegang. Karena tanpa itu ya nanti jadi repot, Pak. Misalnya terbalik kuasanya bukan tidak toleransi. Apa yang saya putuskan betul semua. Wah, itu bahaya itu. Makanya toleransi, terbuka, lalu kemudian tidak berafiliasi terhadap madhab tertentu. Ya, walaupun ketika Muhammadiyah mengatakan tidak berafiliasi terhadap madhab tertentu, biasanya kritik. Apa iya tingkatan Muhammadiyah itu sejajar dengan para madhab? Nah gitu, itu biasanya begitu. Sehingga kita ini ketika dikatakan begitu nervous. Oh iya. Nah, akhirnya mengatakan demikian. Ya tentu bagi kita ada punya manhaj. Ya bukan sombong ya. Kalau dulu mengatakan nahnu hum rijal wa nahnu rijal gitu katanya. Ya bukan berarti kita sombong. Kita ini berada di bawahnya, iya. Tetapi apakah kemudian ketika ada hadis yang sahih, lalu kemudian di situ kuat, tidak kita pegangi, justru memilih hadis yang kemudian dipegangi oleh imam madzhab, lalu kemudian dalam catatannya ada yang mendoifkan misalnya. Mendoifkan. Contoh misalnya gini. Ini tidak berusaha membenturkan, Pak. Tapi ketika kita mengusap rambut itu, kan hadisnya muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Bada bi muqaddami ra'si tsumma adhaba bihima ila qafahu. Dimulai dari ujungnya lalu dijalankan sampai tengkuknya. Itu kan sahih. Sedangkan yang lain ya tadi pendapatnya hanya sebagian berdasarkan asumsi penafsiran terhadap Al-Qur'an wamsahu biru'usim ba. Apakah ba itu tab'idiyah atau ba itu al-ilsaq? Ilsaq itu semuanya, ataukah kemudian itu hanya setengah? Nah itu. Nah itu kan penafsiran, Pak. Penafsiran dari misalnya imam madhab. Padahal ada hadis yang sahih. Lalu apakah kemudian kita akan nervous? Wah ini kayaknya madhab imam itu lebih bisa untuk lebih bisa untuk mengambil dilalah ini atau pendalilan ini daripada kita. Mungkin, nah, terus kemudian husnudon, mungkin beliau punya penafsiran yang lain, atau pemimpin atau imam mazhab itu punya penafsiran yang lain. Terus kemudian kita mengatakan masa imam mazhab nggak tahu hadis ini, dan kemudian masa nggak mau melakukan ini, kan gitu Pak. Nah akhirnya kadang-kadang kita lalu kemudian oh iya masa mereka nggak tahu. Nah kita aja tahu, masa mereka nggak tahu. Nah, di dalam Muhammadiyah tetap tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Jadi maksudnya tidak berafiliasi itu bukan berarti mazhab itu dibuang, Pak. Bukan. Tetapi itu bisa jadi dijadikan salah satu penguat, bisa jadi rujukan, bisa jadi pertimbangan untuk menentukan sebuah hukum gitu. Ya ini dulu yang pernah saya sampaikan di awal-awal nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Saya kira begitu. Terima kasih pada Bapak semuanya yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mencatat amal hasanah buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan melafadzkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.